Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita sore hari ini. Mata kuliah kita Fintech untuk UMKM. Nah, Fintech untuk UMKM, saya akan mulai dengan informasi yang sama seperti minggu lalu. Jadi, apa sih fungsinya atau apa sih kegunaan dari Fintech untuk UMKM? Ya. Fintech untuk UMKM kita mulai dengan apa itu yang disebut dengan Fintech. Ya. Sama seperti yang kita pelajari minggu lalu, yaitu merupakan singkatan dari financial technology atau teknologi berbasis keuangan yang dapat diartikan sebagai inovasi di dalam layanan keuangan yang menggunakan basis utamanya teknologi sesuai dengan namanya. Nah, fintech ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen ya dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan secara digital. Karena kita sekarang sudah masuk di era digital. Oleh karena itu, konsumen boleh melakukan transaksi pembayaran tanpa harus datang, tanpa harus bertatap muka, ataupun dengan menggunakan transaksi yang sifatnya tradisional. Nah, sekarang kita menggunakan basis teknologi. Oke. Kemudian, mengapa kita harus menggunakan fintech? Ya? Untuk konteks di Indonesia, fintech ini sangat memudahkan bagi para konsumen, khususnya bagi mereka pelaku usaha bisnis kecil atau UMKM. Karena belum tentu mereka akan menyediakan jumlah uang cash yang cukup besar sebagai alat transaksi atau alat pembayaran. Oleh karena itu, penggunaan jasa fintech ini, jasa layanan keuangan dalam bidang teknologi ini akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk transaksi seperti pembayaran dan merupakan dalam bentuk pinjaman, investasi, asuransi maupun aktivitas lain dengan satu model yang lebih memudahkan mereka, yaitu menggunakan telepon genggam atau jenis smartphone. Gitu ya. Nah, jenis-jenis layanan fintech yang kita bahas sore hari ini ada 5. Kalau kemarin nggak terlalu banyak, cuma 4, sekarang ada 5. Mirip seperti minggu lalu, kita tetap akan bicara mengenai uang elektronik, ya. Tapi ini basisnya untuk usaha bisnis kecil ya. Kemudian payment gateway, gerbang pembayaran, ada juga P2P lending atau pinjaman online ya, atau pinjol bahasa keren kalian. Kemudian ada juga penggunaan konsumen elektronik atau eKYC atau Electronic Know Your Customer gitu ya. Salah satunya nanti yang kalian sering gunakan yaitu dalam bentuk tap cash, flash dan juga e-money gitu ya. Kemudian peningkatan atau pemeringkatan kredit atau inovatif credit scoring. Nah, hal penting apa yang perlu kita ketahui sebelum menggunakan fintech sejauh ini masih sama ya, seperti yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu kita perlu tahu kebutuhan kita seperti apa. Apakah kita mampu, apakah kita dapat menggunakan layanan keuangan dengan baik, atau kita bisa membaca dan mengenali produk fintech yang disediakan oleh layanan tersebut. Kemudian pastikan usaha yang kita dapatkan atau fasilitas yang kita dapatkan dari fintech tersebut itu sudah punya status perizinan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Kemudian baca baik-baik dan teliti dengan baik-baik syarat dan ketentuan atau term of request-nya yang dicantumkan ketika kita melakukan aplikasi dengan basis fintech. Yang terakhir adalah pastikan menjaga kerahasiaan data. Karena sekarang yang namanya data diri sudah basis satu data. Dari data nomor induk kependudukan sudah bisa nyambung kemana aja, termasuk BPJS, ya sekarang dengan NPWP dan lain sebagainya. Jadi menjaga kerahasiaan data ini sangat diutamakan dalam layanan berbasis teknologi digital. Oke. Nah, ada satu quotes yang cukup membantu kita adalah kesuksesan itu di dalam sebuah bisnis bisa sering datang kepada orang yang berani bertindak. Nah, ini adalah moto utama dari para pionir-pionir fintech di Indonesia, yaitu mereka yang berani melakukan inovasi terkait dengan layanan pembayaran digital. Pada dasarnya mereka adalah orang yang menggunakan investasi bisnis dan awalnya pasti melakukan kerugian juga. Ada masalah kekurangan di situ. Tetapi seiring berjalannya waktu, nanti kita akan lihat bahwa produk atau layanan jenis ini ada yang tumbuh subur, ada yang makin besar, dan juga ada yang tenggelam karena fasilitasnya kurang memadai. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Produk fintech yang pertama adalah yang digunakan dalam bentuk uang elektronik. Ini yang digunakan oleh UMKM ya.
Yang pertama adalah kalau kalian sering ketemu di merchant, mereka biasa menggunakan yang namanya aplikasi dari Dana atau boleh scan dari Dana. Mungkin sekarang lebih menyebar luas karena GoPay ya, atau Gojek sudah masuk ke ranah ini. Ya, mereka meluaskan diri dibanding hanya sebagai fasilitas penyedia jasa transportasi. Kemudian OVO itu juga sudah mulai masuk, tapi bukan di ranah uang elektronik ya. Yang pertama kali atau pionir di sini adalah Dana. Dana adalah sebuah layanan teknologi finansial yang menggunakan pembayaran digital yang sifatnya bebas, artinya tidak perlu simpan dana yang berapa gitu, artinya tidak harus ada down payment di situ. Dana bisa melakukan itu sebelum aplikasi yang lain. Dan ini dia menjadi salah satu pionir yang mengedepankan trust atau kepercayaan, friendly, mudah digunakan, dan accessible. Siapapun boleh pakai selama dia punya ponsel atau smartphone. Memang syaratnya di situ ya, karena teknologi atau basis aplikasinya itu minimal adalah Android ya, minimal. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga pasti sering kita lihat atau sering kita temui, atau mungkin kalian yang punya bisnis juga sering ketemu dengan yang namanya distributor link aja. Link aja ini merupakan bagian pembayaran uang elektronik atau electronic payment yang basisnya adalah server dari PT Fintech Karya Nusantara. Jadi ini produk lokal ya. Tetapi dia sudah terdaftar resmi di Bank Indonesia dan juga diawasi OJK. Nah, Fintech Karya Nusantara atau Finara ini merupakan kelompok usaha bisnis ya, kelompok usaha bisnis yang dikombinasikan dari 10 BUMN ya. Bisa ini mulai gabungan dari Telkomsel ya, kemudian Mandiri Capital, BNI Ventura, BNI Sekuritas, Pertamina, Jiwasraya, Dana Reksa, KAI gitu ya, kemudian Jasa Marga dan dana pensiun ya. Makanya ini kalian bisa temui mau di pom bensin juga ada, di perbankan ada, bahkan di bisnis UKM gitu ya, mau kalian ke Tanah Abang sekarang atau ke Tamrin City ataupun ke daerah bisnis kecil gitu UMKM itu sekarang sudah banyak yang pakai dari EDC-nya link aja. Kemudian ini yang familiar sekali kalau buat kalian ya, yaitu OVO. Karena ini saingannya Gojek kan, saingannya GoPay gitu untuk alat pembayaran ya, bukan transportasi ya. OVO ini sendiri merupakan jasa sistem pembayaran yang sifatnya mirip seperti tadi Dana dan dia membuka akses kepada keuangan digital. Nah, OVO ini meningkat sangat pesat pada saat pandemi kemarin. Karena dia mendorong berbagai merchant dan dia punya program cashback biasanya OVO. Nah, peningkatan omset dari OVO ini diakui sangat tinggi karena mereka sudah menggabungkan beberapa fasilitas. Bukan cuma dari keuangan digital, tapi juga ada asuransi sekarang bisa masuk ke sana, kemudian pembayaran uang sekolah, air, listrik, BPJS, dan sebagainya. Nah, jadi marketingnya dia melebarkan segmentasi bisnisnya bukan hanya di masalah keuangan. ShopeePay itu juga digunakan dari UMKM maupun orang pribadi. Minggu lalu saya bilang di UMKM kita akan ketemu lagi ShopeePay. Dan di orang pribadi juga sama. Intinya dia sama ya, layanan brand digital, tetapi ini bukan dimiliki oleh Indonesia. Ini dari C-Money Singapura. Jadi layanan finansial ini punyanya C Group. Jadi sebetulnya kayak kita memberikan devisa ke luar negeri. Tapi nggak masalah kalau kita mau pakai di Indonesia, karena dia juga melakukan pembayaran pajak di Indonesia. Nah, ShopeePay ini merupakan salah satu pionir yang mendorong gerakan pemerintah yaitu melakukan transaksi non-tunai, yaitu dengan integrasi QRIS pada UMKM. Mereka adalah yang melakukan pertama kali munculnya QRIS ya. Jadi bukan perbankan, enggak, tapi justru ShopeePay yang pertama kali mengawali. Karena teknologi itu datangnya dari negara Singapura. Itu untuk electronic payment gitu atau untuk uang elektronik. Kemudian di sini ada juga payment gateway, jadi alat pembayarannya atau garba pembayarannya. Mungkin ada yang asing gitu ya, tetapi ini sudah banyak digunakan, yaitu namanya Bayarin. Ya. Bayarin itu adalah produk dari Indonesia. Ya. Lisensi sertifikasi dari Bank Indonesia, dia modelnya ada dompet digital.
Jadi silahkan taruh uang di situ, nanti kalian bisa transaksi kapanpun gitu ya, langsung motong dari transaksi yang ada di dalamnya. Atau dompet digital yang ada di dalamnya. Sebenarnya mirip seperti kayak saldo GoPay ya kalau kita bilangnya. Kalian isi dulu, nanti transaksi berapapun tinggal motong-motong dari situ. Tapi bayarin inilah yang memulai pertama kali dari Bank Indonesia. Kemudian ini juga kurang familiar mungkin buat kalian karena dipakai hampir di UMKM yang levelnya Asia Tenggara. Ya. Mereka yang go regional ya, yang ke masalah Asia Tenggara, mereka menggunakan brankas. Karena mereka ada sisi currency converter, jadi nilai pertukaran nilai mata uang asing. Ini teknologinya sangat modern sekali dan basisnya QRIS. Bahkan para TKI sering pakai ini. Ya, untuk mengembalikan tagihan mereka, gaji mereka ke dalam negeri. FastPay ini juga dipakai, bahkan terakhir saya cek di kantor pos ya, Pos Indonesia itu juga sudah pakai FastPay. Jadi kalau menggunakan jasa pos, misalkan mau kirim barang dan sebagainya, kemudian beli materai itu juga sudah pakai FastPay. FastPay dia mirip seperti yang berikutnya nanti FinPay. Ini sama sebetulnya, tapi mereka kurang lebih cuman beda penyedia aja. Kalau FastPay itu dari media Indonesia. Ya. Di sini dia bisa melakukan billing, kemudian pembayaran, dan juga nempel di merchant-merchant yang sifatnya ada transaksi bisnis. Ya. Sedangkan FinPay itu dari PT Finet. Kalau tadi dari media Indonesia, kalau dari Finet. Ya. Fokusnya apa? Kalau ini adalah fokusnya mengembangkan sistem pembayaran. Jadi uangnya bukan di mereka, uangnya ada di bank. Mereka adalah jembatannya, perantara. Tapi kalau FastPay, dia bisa langsung, kemudian mereka bisa punya bill di situ, jadi bisa disimpan oleh si PT Media Indonesia. Jadi mirip ya, layanannya mirip, tapi dia beda PT penyedianya. Sekarang cukup banyak sih layanan seperti ini supaya makin bersaing kan membuat ekosistem keuangan yang lebih nyaman gitu, lebih terintegrasi. Nah, selain dari dompet digital, ya kita juga sudah banyak mengembangkan untuk pinjaman online atau sebutnya P2P, ya, peer to peer, dan juga dalam model investasi. Ya. Yang paling terkenal adalah Investory. Ya. Mungkin buat kalian itu belum terkenal gitu, tapi untuk para investor ini lebih mudah. Karena banyak sekali yang menggunakan model investasi yang kecil-kecilan ya, nggak harus yang skala besar, dia menggunakan Investory. Kemudian ada juga Coinworks, Super Financial Application. Ya. Di sini dia menggunakan sistem solusi finansial yang lebih luas. Jadi kalian bisa bikin catatan laporan keuangan di situ. Kalau nggak punya dana bisa nyari pendanaan dari situ, kemudian bisa bikin laporan keuangan, bahkan minta diperiksa dari auditor juga melalui Coinworks sudah bisa. Jadi ini solusi super financial. Mereka sangat terintegrasi baik untuk orang pribadi maupun bisnis. Tetapi karena dia untuk bisnis itu biasanya berbayar, nah perlu dipertimbangkan apakah dia cukup beneficial nggak buat kalian, pembayaran cukup mahal atau tidak untuk bisnis-bisnis tertentu. Oke. Setelah itu ada juga Taralite. Ya. Taralite ini sebetulnya integrasinya sama OVO karena dia bagiannya dari OVO. Mirip seperti dari ini tadi Coinworks, cuman bedanya Taralite ini dia lebih banyak di aplikasi pinjam meminjam. Ya. Investasinya sedikit, tapi dalam model investasi pinjam meminjam dia bisa. Jadi kalian taruh uang di sana, nanti ada yang minjem uang kalian, nanti dapat pengembalian dari situ. Siapa yang mengawasi? Tentunya Bank Indonesia. Ya. Dan kemudian basisnya apa? Tidak harus ketemu dengan customer gitu. Kalau kalian punya uang berlebih, mau invest di sana, kemudian ibaratnya diputerin ya sama si Taralite itu, dan kalian dapat pengembalian dari persentase. Tapi kalau nggak punya modal ya jangan ke situ ya. Atau mau pinjem dari Taralite juga bisa. Oke. Ada juga ini produk fintech untuk know your customer. Namanya Asli RI. Nah, dari namanya udah kelihatan ya. Ini bukan Republik Indonesianya, tapi dimirip-miripin gitu. Asli itu artinya asli rancangan Indonesia. Sifatnya dia inovasi ya. Ini sekarang sudah muncul di kartu kereta, kemudian kartu komuter ya, kartu komuter lain, kemudian di aplikasi Flash, e-money, kemudian Tap Cash itu sudah masuk. Dia
menggunakan sistem chip gitu ya. Inovasi ini dia punya solusi biometrik dan juga dia punya lisensi data, sifatnya big data, harus pakai login dan sebagainya. Mungkin beberapa dari merchant-merchant yang menggunakan Asli RI itu masih sederhana, tetapi mungkin dalam waktu 2-3 tahun lagi ini akan sangat berkembang karena dia sudah dapat sertifikasi dari NIST. NIST ini adalah Badan Sertifikasi untuk Penggunaan Teknologi Informasi yang basisnya ada di Amerika. Jadi Asli RI ini mungkin bisa meningkat di level yang internasional. Saat ini masih lokal ya, tetapi mungkin 2-3 tahun lagi lah dia akan berkembang sangat cepat karena sudah dapat sertifikasi. Oke. Kemudian materi yang berikutnya adalah terkait dengan credit scoring. Nah, ada yang namanya Aqira Labs. Aqira Labs ini adalah bentuk dukungan dari OJK yang namanya klasternya IKD ya. IKD itu inovasi keuangan digital, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan yang membangun layanan teknologi digital itu dinilai, di ranking gitu ya. Sama seperti kalau kuliah kalian diberikan nilai dapat IPK itu. Sama, di sini Aqira Labs juga memberikan peringkat namanya credit scoring ya. Ini karena mereka menggunakan basisnya adalah pinjaman. Jadi seberapa banyak kredit yang bisa dihasilkan dan seberapa lancar kredit tersebut. Nah, inovasi keuangan digital ini sangat dipakai oleh UMKM dan Aqira Labs memfasilitasi dengan cara pemberian skor supaya kita tahu misalnya kita sebagai UMKM kita mau pinjam dana ke siapa. Misalnya PTA, PTB, PTC gitu ya atau penyedia layanan A, B dan C, kita tahu kredit scoringnya dia berapa, ranking dia berapa. Pastinya kita mau pinjam kepada peminjam yang jelas gitu, yang jelas, kemudian yang punya kapabilitas bagus dan punya akses keuangan yang tinggi gitu. Nah, di sini mereka memberikan seperti nilai verifikasi, kemudian ada juga namanya distress score. Distress score itu adalah nilai kebangkrutannya. Jadi kira-kira dia sudah ratingnya naik atau ratingnya turun. Karena kalau turun kan dia lama-lama dia berujung kepada yang namanya distress atau kebangkrutan. Nah, Aqira Labs ini memang tidak bisa dipakai sembarangan dan biasanya UMKM besar yang masuk ke sini. Jadi yang sudah menengah ya biasanya, bukan yang kecil lagi, bukan yang mikro dan kecil lagi, tapi yang sudah menengah. Ya, kemudian dia sudah masuk ke model Aqira Labs supaya dapat peringkat, supaya dapat akreditasi yang lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis yang lain. Oke, itu materi yang perlu saya sampaikan untuk fintech jenis UMKM. Apakah ada pertanyaan dulu dari mahasiswa terkait jenis materi fintech yang saya sampaikan tadi? Ada? Ada materi yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi hari ini? Oke, silakan Christine. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutkan sedikit. Berikutnya adalah tugas mahasiswa. Ya, tugas mahasiswa untuk minggu depan. Nah, apa yang diberikan di sini atau apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya, kita sudah membahas 2 materi awal. Yang pertama adalah fintech untuk orang pribadi dan yang hari ini adalah fintech untuk UMKM. Memang bentuknya fintech UMKM lebih sedikit dibandingkan yang orang pribadi. Artinya medianya nggak terlalu banyak dibanding orang pribadi. Nah, dari materi kemarin dan sekarang, kalian boleh memilih salah satu saja penyedia layanan fintech yang sudah disebutkan di perkuliahan kita. Nah, minggu lalu kan sudah ada rekamannya juga ya, nanti yang minggu ini juga akan saya berikan rekamannya. Silahkan pilih salah satu penyedia layanannya. Nah, setelah kalian pilih, ya, tugasnya ngapain? Tugasnya adalah mengulas info dan fakta seputar layanan fintech yang sudah kalian pilih tadi. Ya. Misalnya nih, misalnya saya pilih OVO misalnya, gitu, atau ShopeePay, gitu ya. Nah, apa yang akan diulas? Yang pertama sejarahnya. Kapan sih dia berdiri? Siapa sih pemiliknya? Kemudian bagaimana sih pergerakan investasinya atau pergerakan perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua,
fasilitas dan layanan apa yang disediakan oleh fintech tersebut. Apakah hanya jasa keuangan, atau mungkin hanya simpan pinjam, atau bisa melebar ke investasi, ya, dengan update yang sekarang ya. Artinya sekarang sudah ada perkembangan yang cukup pesat, atau di tahun 2023 ini sudah banyak yang berubah dan semakin berkembang gitu ya. Fasilitas dan layanannya apa sampai saat ini. Kemudian area jangkauannya, karena tadi sempat ada yang disebutkan ya, areanya bisa sampai ke Asia Tenggara. Nah, kemudian kalau yang kalian pilih nanti misalnya ShopeePay, OVO, Taralite, Investri, Coinworks atau apapun, area jangkauannya itu di mana? Apakah hanya di Indonesia aja atau bisa ke luar negeri? Ya. Apakah regional di Asia Tenggara atau bisa sampai ke Amerika gitu. Kemudian kalau misalkan di Indonesia apakah hanya di Pulau Jawa aja atau justru ada yang khusus bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil gitu. Nah, setelah kalian bicara mengenai areanya, tolong berikan keunggulan dan kelemahannya. Ya. Kalau keunggulan biasanya lebih mudah didapatkan ya. Dari apa? Dari websitenya si layanan fintech tersebut. Jadi misalnya kalian masuk ke websitenya ShopeePay atau OVO. Mereka pasti akan jelasin kan keunggulan kami ada gini. Itu mudah. Tetapi kelemahannya itu yang susah. Bagaimana cara kita mengetahui kelemahannya? Mungkin kalian bisa cari dari komplain-komplain orang terkait dengan layanan tersebut. Ya. Bebas, boleh cari dengan basisnya Google ataupun dari pengetahuan kalian yang kalian tahu. Tapi paling enggak kalian bisa memberikan referensi yang jelas ya. Misalkan ada yang posting di Kompas atau posting di Opini gitu ya, atau posting di Suara Merdeka atau media Indonesia, apapun bentuknya, selama itu jenis kelemahan yang terkandung di fintech tersebut itu bisa dimasukkan. Ya. Tolong berikan referensinya ya. Jadi misalkan saya ambil dari internet gitu kan, internetnya apa, linknya apa, masukkan aja di situ. Jadi ini nggak usah di print, nggak usah diapain, nggak, cukup kerjakan di Word dan kalian bisa copy linknya ke situ supaya nanti lebih mudah. Nah, nanti akan dikelompokkan, kemudian nanti kita akan coba bahas minggu depan gitu ya. Nah, dari materi ini atau dari pilihan tugas ini, kalian harus mengulas sejarahnya, fasilitas, layanan, area jangkauan, dan plus minusnya ya, keunggulan dan kelemahannya. Saya berikan waktu 1 minggu sampai minggu depan. Nah, pengumpulannya di mana nanti akan saya informasikan di grup. Ya, kalau UVC-nya sudah selesai ya di UVC. Kalau misalkan UVC-nya belum selesai ya nanti akan menggunakan misalnya kita menggunakan Google Form atau apa. Nanti saya akan informasikan. Ya. Jadi waktu pengerjaannya 1 minggu dan ini sifatnya individual. Jadi ada kemungkinan mahasiswa satu dan yang lainnya memilih produk atau layanan fintech yang sama. A dan B sama-sama memilih OVO. Gitu. Bisa ya. Mau bekerja sama, mau diskusi bareng, sangat diperbolehkan. Yang penting tugas dikumpulkannya tetap masing-masing. Ya. Sifatnya adalah individu. Bukan berkelompok ya, individu dulu. Karena cukup banyak menunya dan kalian bisa milih bebas. Kalau mau yang pengen belajar hal baru, cari yang mungkin kalian belum pernah tahu atau belum pernah kenal. Tapi kalau mau yang banyak dipilih ya silahkan. Yang penting kalian memahami satu jenis layanan fintech yang sudah kita ulas atau kita bahas di dalam perkuliahan ini. Oke, saya rasa itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas atau mungkin mau ada yang perlu di izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Remi. Dari beberapa jenis layanan fintech yang dibahas tadi, itu adakah layanan fintech yang tidak yang tidak melalui perizinan atau tidak ada memiliki izin yang gitu loh Pak? Karena kan banyak masyarakat kita ini kan yang mungkin mereka memiliki aplikasi-aplikasi yang sudah diizinkan oleh Bank Indonesia. Tapi ada masyarakat juga yang mereka tidak paham bahwa ada aplikasi layanan fintech yang tidak memiliki perizinan gitu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita bicara mengenai aplikasi atau layanan fintech, yang kita bahas di perkuliahan kita saat ini adalah yang
disediakan dari Asosiasi Fintech Indonesia. Maksudnya di sini di Asosiasi Fintech adalah gimana ya namanya? Kalau yang disediakan oleh pemerintah itu sudah pasti berbasis data Bank Indonesia dan diawasi oleh OJK. Kalau di luar sana ada aplikasi yang tidak terdaftar resmi banyak sekali. Bahkan pernah diulas di, kalau saya nggak salah itu di media Bisnis Indonesia, di koran Bisnis Indonesia. 40 layanan fintech di Indonesia itu ditutup. Kenapa? Karena nggak jelas dasar hukumnya. Kemudian referensinya atau sumbernya nggak jelas, pelayanannya dan strukturnya kurang memastikan oleh Bank Indonesia. Jadi dia ditutup atau tidak diizinkan. Kalau bicara banyak atau tidak, banyak sekali. Jadi kalau kita bahas di sini nggak akan selesai gitu ya. Jadi yang kita lakukan di sini, yang saya keluarkan di sini adalah semua yang sudah terdaftar di Bank Indonesia dan diawasi oleh OJK. Tujuannya adalah mahasiswa ini kan sebagai agen perubahan di masyarakat. Nah, kalau mahasiswa terjun ke masyarakat dan mereka memahami yang sudah resmi, yang sudah terdaftar dan resmi ada di pemerintah, nah itulah yang perlu disosialisasikan supaya layanan tersebut jelas dan juga penggunanya masyarakat itu tidak terjadi penipuan oleh jasa pinjaman online atau mungkin ada debt collector, kasus-kasusnya yang sering kita lihat sekarang lah banyak sekali gitu. Kira-kira seperti itu ya misalnya. Jadi ada tapi tidak kita bahas semua di sini supaya tidak menghasilkan apa ya bias ya. Ada memang banyak, tapi ya itu tadi nggak akan habis lah kalau kita bahas di sini. Namanya juga mereka akan hidup 1 tahun 2 tahun nanti pasti ditutup sama Bank Indonesia. Kalau punya kasus-kasus selain setelah mereka mendaftarkan, nah itu baru mereka aman. Apakah cukup jelas jawabannya? Ya, cukup jelas Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, Anastasia menanyakan untuk tugas ya ini ya berarti ya. Untuk tugasnya apakah fintech-nya bisa yang pribadi dan usaha atau bagaimana nih Anas maksudnya? Ini untuk tugas atau pertanyaan untuk materi? Halo Anas. Oh, untuk tugas. Oke. Kalau untuk tugas boleh memilih fintech untuk UMKM maupun fintech untuk pribadi. Bebas ya. Dari 2 materi, bebas pilih salah satu aja. Jadi nggak harus fintech satu sendiri, UMKM sendiri, enggak. Jadi bukan 2, satu aja, boleh di yang pribadi, boleh di UMKM. Satu pun kalau kalian menguasai ulasannya itu akan sangat membantu sekali. Salah satu aja ya, jadi nggak usah dua-dua. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, saya pastikan sekali lagi. Pak, sorry. Oh ya, gimana Mas? Nanti boleh materi ini dibagikan Pak? Atau Oh dikirim? oke. Saya akan share dulu ya. Ya. Saya share dulu. Sama yang kemarin Pak, belum? Yang minggu lalu belum ya? Belum. Oke. Yang minggu lalu saya share, kemudian yang minggu ini. Oke, sudah masuk di chat room? Oke, sudah masuk ya di chat room ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Bagaimana Apakah perlu disertakan juga alasan mengapa kita memilih fintech tersebut? Oke, untuk tugasnya ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. Kalau untuk alasan mungkin saat ini sih belum, tapi kalau mau dicantumkan boleh. Jadi kenapa kalian memilih itu silahkan boleh cantumkan. Karena biasanya kan nggak semuanya ini ya, nggak semuanya paham ya. Jadi saya pikir dulu saya sempat minta ada kenapa kalian pilih itu, terus banyak yang nggak jawab, banyak yang bingung gitu. Karena mungkin saya lebih banyak pakai itu kan alasannya kurang ilmiah ya. Jadi
Kalau memang ada yang menurut Imratus bagus, ya silahkan masukkan. Tapi saya tidak memaksa untuk itu. Yang pasti adalah di ulasannya tadi, kalau saya boleh ulang kembali, sejarahnya yang pasti, satu. Yang kedua, fasilitas dan layanannya apa. Kemudian area jangkauannya itu seluas apa, satu negara kah, multi company, multi country atau bagaimana. Kemudian plus minusnya, keunggulannya maupun kelemahannya. Ini yang wajib. Selebihnya itu kalau mau diberikan tambahan boleh. Nanti saya akan komparasikan ya dengan teman-teman yang lain. Jadi yang sama-sama OVO gitu kan nanti kan kelihatan. Yang sama-sama Shopee Pay akan kelihatan juga. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pastikan ulang tugasnya 1 minggu ya. Nanti saya akan informasikan di grup. Kalian akan mengumpulkan di mana dan biasanya sih nanti sebelum H-1 perkuliahan saya akan ingetin lagi untuk deadline-nya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, Fernanda Genoveva, sorry. Untuk perkuliahan ini ada grup WhatsApp-nya. Kemarin Anastasia Anastasia sama Kevin kalau nggak salah adminnya ya. Betul ya, Vin ya? Kevin sama Anas. Oh iya betul Pak. Ya. Betul Pak. Silahkan ini ditambahkan Fernanda atau boleh langsung kontak Anastasia. Saya share di grup chat ya, linknya, link grup. Ya, mungkin ada yang ketinggalan ini. Apakah Fernanda dari Ukrida atau pertukaran mahasiswa? Halo Fernanda? Iya Pak. Pertukaran mahasiswa ya? Oke. Sudah dimasukkan linknya, Kevin? Udah Pak, udah ada di chat room. Oke. Link grup kita. Baik. Terima kasih semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Silahkan, Gabriela. Iya Pak, pertama sebelumnya saya izin konfirmasi karena saya itu kemarin cuma ngambil 1 mata kuliah. Cuman karena dari universitas saya ada informasi dari universitas saya boleh menambah mata kuliah lagi. Jadi kita nambah mata kuliah untuk data analitik ini. Tapi untuk pertemuan yang pertama kita belum mengikuti Pak. Jadi, ya. Jadi kan hitungannya itu masih 13 pertemuan ya Pak. Mungkin ada tugas tambahan gitu untuk menutupi minggu yang pertama Pak. Ya, saya kemarin juga baru dapat konfirmasi ada yang baru bergabung setelah sesi yang pertama. Karena kita kan kuliah di hari Senin ya. Minggu lalu sih data saya masih 33. Kemudian di hari Selasa itu saya cetak lagi sudah 36. Jadi ada tambahan 3 orang. Nah, kemarin udah kita sepakati minggu pertama, makanya saya kemarin nggak ada tugas kan, kita hanya materi awal aja. Mulai tugasnya baru di minggu kedua ini. Jadi sebetulnya nggak perlu tugas tambahan. Untuk yang baru bergabung di minggu kedua, sebetulnya akan dihitungnya sebetulnya dari minggu kedua untuk kalian yang baru bergabung minggu kedua. Jadi minggu pertama masih dibebaskan untuk 3 orang yang baru bergabung kemarin gitu. Nggak masalah ya. Jadi nggak masalah untuk ketinggalannya, hanya 1 sesi. Materinya juga saya berikan ini sekarang di sini ada. Kemudian untuk link rekaman yang minggu lalu juga sudah ada di grup, nanti boleh di posting ulang. Saya minta tolong Anas atau Kevin untuk bantu posting ulang. Kalau misalkan ada teman-teman yang kelupaan gitu ya, silahkan ditaruh di situ atau mau ditaruh. Kalau yang di kelas mana ya kemana ada ditaruh di deskripsi grup juga boleh gitu. Saya juga baru tahu ternyata bisa ditambahkan ke sana. Untuk link pertemuan 1 udah saya taruh di deskripsi, Pak. Oh, ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih Kevin. Jadi baik, Pak. Nah, begitu ya Gabriela ya. Jadi yang ketinggalan
nggak apa-apa, nanti dihitungnya kalian dari pertemuan kedua. Minggu lalu tidak ada tugas, dan link rekaman sudah ada di deskripsi grup tadi dari info Kevin. Makasih ya, Pak. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya kembali, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Sebelum kita akhiri, seperti minggu lalu, saya minta tolong untuk chat hadir, ya, ketik chat hadir di chatroom kalian masing-masing untuk saya bisa tarik data kehadirannya sore hari ini.